gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Terus tadi sebelum konseling udah ada kegiatan apa aja? Tadi Terus beres-beres. pokoknya sama lah ya, sama yang lain gitu, udah banyak yang dikerjain gitu. Terus abis konseling ada ya kegiatan lagi? Udah nggak ada. Berarti kayak free lah ya, tapi di sini mah pasti ada kegiatan gitu, tapi enggak yang akan mengganggu gitu ya. Oke, alhamdulillah mungkin sudah sudah santai lah ya gitu. Kita juga mungkin mengucapkan terima kasih kepada Risma karena telah bersedia gitu untuk melanjutkan sesi pertama di sesi ketiga. Dan mungkin ini bisa jadi sesi terakhir kalau misalnya Risma sudah merasa cukup dengan sesi konseling. Mungkin terima kasih gitu ya karena sudah maulah dari sesi 1, 2 dan sekarang ketiga untuk kembali bertemu lagi sama Teteh di konseling sesi 3 ini. Nah, mungkin Teteh mau langsung aja ya, karena kan Risma udah tahu ya konseling seperti apa dan bagaimana, nggak perlu dijelasin lagi kan. Nah, mungkin Teteh akan langsung aja ke permasalahan Risma itu seperti apa sekarang, terus ya perkembangannya udah seperti apa di diri Risma, ke Rismanya kayak gimana, perubahan yang terjadinya apa, bisa diceritain. Ya baik. Oh, udah baik. Ya udah baik gitu ya. Nah, udah baiknya gimana tuh? Karismanya apa dulu? Senang, berarti udah senang gitu ya menjalani kegiatan di sini. Terus kayak apa ya? Kalau misalnya udah ketemu lagi, pengurus gimana tuh? Enggak apa-apa. Oh, berarti udah gak apa-apa ya. Terus intinya Teteh mau tanya gitu. Berarti permasalahan Risma yang dulu ceritain ke Teteh itu masih mengganggu nggak? Oke, udah tidak mengganggu. Berarti sudah baik, sudah biasa aja kalau ketemu, udah nggak mengganggu kegiatan Risma gitu ya, udah nggak mengganggu pikirannya juga. Udah, kayak berarti sudah aman ya. Terus saya mau tanya, apa ini yang Risma harapkan gitu? Oke, terus saya kan pernah tanya ya di awal skala gitu, udah dari 0 sampai 10, di mana 0 nggak baik-baik aja, Risma 10 tuh sangat baik-baik aja, Risma ada di dari 10, jadi sudah senang gitu ya, sudah baik-baik aja. Nah, berarti Risma membutuhkan sesi lanjutan atau udah cukup di 3 sesi? Cukup di 3 sesi. Oke. Nah, Teteh mau tanya dulu, kenapa Risma hal apa yang dilakukan Risma sampai Risma bisa kayak udah biasa aja gitu sama masalah? Gak apa-apa gitu. Apa sih yang Risma lakuin di sini gitu, atau enggak yang Teteh kasih PR-nya gimana gitu? Seperti Kegiatan di sini, terus apa lagi? tidak mengalami. Terus udah oke, berarti itu ya yang bikin Risma lebih tenang, mungkin sekarang bisa lebih baik-baik aja gitu, karena Risma tadi poinnya nggak melanggar lagi gitu ya, jadi sudah lebih tenang, terus menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya di sini sesuai jadwal, mungkin ya intinya mah ya nurut aja di sini. Terus Risma melihat diri Risma sekarang sudah jauh lebih baik atau gimana? Sangat baik. Sudah sangat baik, senang gitu ya. Oke, berarti selama pas 1 minggu sesi konseling sama Teteh happy dong gitu, kayak baik gitu ya. Ini yang Risma inginkan. Oke, nah Teteh mau tanya dulu, sesi konseling kan Teteh 2 ya, intinya yang benar-benar dikasih materi itu 2 gitu, sesi 1 sama sesi 2. Nah, menurut Risma membantu nggak sih gitu sesi konseling sama Teteh? Bantu. Oke, membantunya gimana? Jadi kasih motivasi. Terus ada lagi? Oke, jadi di dalam sesi konseling mungkin Risma merasa Teteh kayak ngasih motivasi ke Risma yang akhirnya Risma juga kayak termotivasi lah ya gitu, termotivasi karena dari sesi konseling itu. Dan
kayak Risma apa sih yang bisa Risma ambil dari sesi pertama, kedua, bahkan mungkin sekarang sama Teteh gitu, pelajaran baik apa sih yang Risma ambil buat diri Risma dari konseling? Dia harus percaya diri. Terus jadi pelajaran baiknya itu. Terus ada lagi? Ada lagi nggak? Dari sesi 1 mungkin pas sesi 1 saya ambil pelajaran ini teh gitu, sesi 2 apa gitu. Tidak melanggar lagi. Terus tidak melanggar. Terus apa sih yang Risma rasain gitu? Perubahan apa gitu yang diri Risma rasain setelah kayak nggak melanggar lagi, percaya diri, senang. Terus ke orang lain gimana tuh efeknya gitu? Karena Risma senang gitu, Risma ke orang lain jadi gimana? Jadi baik gitu kan, jadi happy gitu. Terus kalau Risma dihadapkan lagi sama permasalahan yang waktu itu, Risma akan seperti dulu lagi, kembali lagi kayak kepikiran lagi, terus gak percaya diri lagi gitu. Atau Risma akan ingat, oh kayak dulu waktu konseling harus kayak gini gitu. Kan seperti apa? Kan Diberesinnya dengan cara yang dulu atau pas udah konseling sama Teteh? Udah konseling sama Teteh. Emang kenapa? Apa perbedaannya yang dulu sama pas udah konseling sama Teteh? Apa sih yang Risma milih? Pengen yang udah konseling sama Teteh gitu. Emang kenapa pas udah konseling sama Teteh? Bedanya gimana? Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Bedanya teh kayak gimana gitu, kita mau tahu spesifiknya kayak gimana. Kan beda gitu. Emang apa sih yang Risma rasain gitu, bedanya teh apa gitu. jadi tidak ada. Oke, terus ada lagi? Tidak menghindar, jadi benar-benar harus dihadapi gitu ya. Terus emang kalau menghindar gimana gitu? Kalau nanti menghindar lagi gitu kamu, masalahnya akan gimana gitu? Kalau dihadapin akan selesai, yakin akan selesai. Kalau dihadapin gitu, ya akan selesai. Terus alhamdulillah berarti ya yang dapat Risma ambil dari sisi konseling sama Teteh itu, dia harus, kalau jadi orang harus jadi yang percaya diri. Berarti Risma juga udah nggak beranggapan kalau percaya diri itu sombong atau gimana, enggak kan, udah tahu percaya diri itu seperti apa. Terus tidak melanggar gitu. Biar ke Rismanya juga enak gitu ya, kalau mau melanggar mah nggak khawatir, nggak takut atau apa. Terus ini ya yang paling penting tuh kalau ada masalah Risma tuh nggak menghindar tapi dihadapi. Baik sekali, karena maksudnya udah bisa mengambil pelajaran positif. Berarti alhamdulillah gitu, meskipun sesi konseling sama Teteh sebentar, terus kayak mungkin Teteh juga belum kayak belum maksimal lah gitu ya ngebantunya, tapi ternyata alhamdulillah Risma bisa ngambil hal-hal baik gitu ya. Sampai sini ada nih ditanyakan dulu. Udah cukup, berarti kalau sudah Teteh rangkum aja ya berarti, dan sekalian tutup mungkin sesi konseling. Mungkin diingat lagi di sesi 1 Teteh ngajarin skema kognitif ya, dimana Teteh ingin ingetin kalau pikiran kamu itu tuh akan mempengaruhi perasaan kamu dan tindakan yang kamu lakuin. Misalnya waktu itu pikiran kamu nggak tahu diri, perasaannya jadi ngerasa malu terus ya, dan tindakannya menghindar. Tapi pas pikirannya dirubah, situasinya sama, kamu melanggar, pikirannya dirubah, lebih percaya diri, ya kan? Perasaan yang juga seneng, ada perasaan bangga juga ke diri kamu, yang akhirnya tindakannya menghadapi, nggak menghindar. Jadi perlu diingat bahwa pikiran tuh sangat-sangat mempengaruhi diri kamu gitu. Jadi mungkin ya itu harus diubah tuh pikirannya dulu, diingat ya, pikirannya pengaruh lah ke semuanya gitu. Terus di sesi 2 Teteh ngajarin downward roll itu Teteh pakai air ya, diingat gitu, diumpamain kalau kamu terus-terusan minum air yang jelek terus, berarti ke diri kamu juga akan jelek. Jadi diingat lagi, pikiran harus benar-benar disaring gitu.
Ini sisi 3 hanya penguatan, terus Teteh juga memastikan apakah Risma teh beneran udah selesai masalahnya atau masih membutuhkan sesi konseling. Tapi alhamdulillah Risma sendiri sudah bilang cukup, dan Teteh harap ya itu udah benar-benar final ya, akhirnya udah benar-benar selesai lah permasalahannya, gak mengganggu Risma lagi. Semoga dengan gak ada masalah itu Risma bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, bisa berkembang jauh lebih baik, jadi pribadi yang Risma inginkan. Ada yang ditahan? Dan jika tidak, Teteh tutup berarti sesi konselingnya. Terima kasih buat 3 sesinya. Semoga meskipun sedikit Risma bisa mengambil pelajaran-pelajaran baik buat diri Risma. Terus pokoknya semangat terus berjuang terus buat kedepannya. Kalau misalnya nanti di hari-hari berikutnya ada masalah atau terasa berat, ya semoga diingat lagi bahwa itu akan terlewati. Jadi jangan lupa untuk dihadapi. Oke, mungkin sekian. Ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.